Islamic International School Pesantren Sabilil Mutakin, better known as IISPSM, is a school under the Sabilil Mutakin Islamic Boarding School Foundation. The school is located at Mongen City Road number 52 Magetan, East Java, Indonesia. Initiated by Mr. Dahlan Iskan, a senior mass media entrepreneur and a former Minister of BUMN in Indonesia, IISPSM Magetan is officially established in 2008. Since then, IISPSM has affiliated with Madrasah Irsyad Zuhri Al-Islamiyah, Singapore, for the development of its school management. The school's vision is to become a model school in educating Indonesian young generation with a global mind and Islamic value. IISPSM is committed to provide high-quality education in developing young generation with qualified knowledge, living skills, Islamic values, and a deep sense of nationalism. Currently, IISPSM has 4 levels of education starting from preschool level with A accreditation, primary level with A accreditation, secondary level with A accreditation. Miss, may I ask question? Yes, please. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. And pre-university level. Some of IISPSM pre-university graduates have successfully admitted to some well-known university in Indonesia such as Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, and Zhejiang University of Technology, China. Teaching and learning activities are conducted on a full-day school session. IISPSM is committed to implement national curriculum standards enriched with international curriculum and Islamic curriculum. Students graduating from IISPSM will receive 2 certificates: a national certificate from the Indonesian Education and Cultural Minister and an international certificate from Cambridge University, England. In addition, graduates of IISPSM not only have the provision of religious knowledge but also memorization of Al-Quran as valuable knowledge to be implemented in social life. Graduates of IISPSM are prepared to continue their education at university level both domestically and abroad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ayah bunda. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara
monthly parenting webinar. Alhamdulillah untuk saat ini, untuk kesempatan hari ini, untuk peserta yang daftar parenting webinar ini sejumlah 100 kurang lebih ya, 134 peserta. Dan alhamdulillah ayah bunda, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Karena pembicara kita hari ini pembicara yang luar biasa, pembicara yang spesial tentunya. Siapa dia ayah bunda? Oke, beliau adalah Pak Zaim Ukhrawi. Oke, beliau ini karir beliau untuk karir beliau ini masih sangat muda. Pada saat itu beliau sudah menjabat redaktur majalah Tempo tahun 1987 sampai 1990. Lalu kemudian beliau salah satu pendiri Koran Republika dan juga sempat menjabat Pemret Republika tahun 2000 sampai 2002, kemudian Dirut Balai Pustaka 2007 sampai 2012, kemudian Ketua Yayasan Karakter Pancasila. Dan tentunya ini yang tak lepas dari beliau adalah penulis senior. Dan banyak sekali buku-buku beliau. Salah satunya yang saya hafal nih, Karakter Pancasila, yang mungkin salah satu isinya kita bicarakan pada siang hari ini. Kemudian ada juga Muhammad Sang Teladan. Lalu ada juga Muhammad Amin Rais, sang reformis ya. Kemudian Sugiharto dari Pengasong jadi menteri dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dan hari-hari ini beliau juga aktif sebagai pegiat keluarga. Ayah bunda bisa untuk mengecek atau mengunjungi podcast Samara beliau Pak Zaim Ukhrawi di podcast Samara di channel ZTV YouTube. Dan terakhir tentu saja beliau adalah salah satu board IISPSM Magetan. Oke, itu profil sedikit dari beliau, tapi nggak ada kok pendidikannya. Nah, kita simpan dulu pendidikannya. Kita akan langsung tanya beliau nanti. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini Pak Zaim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Zaim. Oke. Halo, assalamualaikum Pak Zaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Zaim hari ini? Alhamdulillah. Ini bersama dengan keluarga besar IIS rasanya segar sekali. Oke. Pak Zaim ini tadi untuk profil Pak Zaim memang tidak ada pendidikan. Karena saya dengar-dengar Pak Zaim ini lulusan dari sekolah terbaik di dunia. Betul Pak Zaim? Sebenarnya itu rahasia sekali tuh, Ustaz Tenang. Jadi itu rahasia sekali. Bisa jadi tebak-tebakan panjang dan kemudian bisa seharian kita hanya ngomongin itu saja. Jadi saya malah mau cerita yang lain ini kalau boleh. Jadi saya mau cerita apa Pak Zaim? Saya itu sebenarnya pernah juara lomba lawak se-Magetan. Luar biasa. Bisa diceritakan Pak Zaim, silakan. Gak menyangka kan? Oh, nggak nyangka. Jadi ketika saya kelas TK barangkali bersama kakak saya waktu itu kelas 6, itu kemudian oleh ayah diikutkan lomba lawak se-Kabupaten Magetan. Nah, dulu tempatnya di gedung bioskop, namanya gedung bioskop Murni. Dan kami juara 2 gitu. Saya tidak tahu apakah saya saat itu sungguh-sungguh lucu gitu, atau karena panitia rada segan dengan ayah saya, karena ayah saya lumayan punya nama di Magetan, lumayan tokoh, jadi mungkin panitia segan sama ayah saya, maka sudah anaknya dimenangkan saja. Nah,
menjadi soal adalah karena saya sudah juara lomba lawak saat saya sangat kecil, gitu kan, saat TK, gitu. Maka saya sekarang udah kehilangan rasa lucu saya, jadi saya udah nggak lucu lagi sekarang setelah dewasa. Itu celakanya. Ya, ya itu untuk selanjutnya Pak Zaim, itu benar kalau yang cerita sekolah terbaik di dunia itu Pak Zaim bisa diceritakan ke audiens atau peserta semuanya ini? Ini akan menarik kalau teman-teman bisa nebak ini. Kalau audiens bisa nebak, kira-kira di mana itu? Atau Mas Anang mau menyebutkan sedikit? Saya pernah dengar cerita dikit-dikit, cuman nggak tahu pasnya. Sekolah sanawiyah, saya kurang tahu. Ini sanawiyah di mana? Katanya terakhir. Sebenarnya beginilah, ukurannya begini Mas Anang. Kenapa disebut terbaik di dunia? Itu karena 25% itu lulusannya itu dokter, menjadi dokter. Jadi saya mencoba tanya ke sana kemari, gitu kan, apakah dari S1 Harvard ada sampai 25% dokter? Ternyata tidak. ITB juga tidak, UI juga tidak. Nah, hanya sekolah saya ini yang 25% lulusannya menjadi dokter. Wah, 25% lulusannya dokter. Iya, menjadi biasa, dokter. seperempatnya. Ada yang berusaha nebak tuh Pak Zaim. Di kolom chat itu ada Finlandia. Finlandia, iya Finlandia saat ini lagi ngetop sekali sebagai tempat pendidikan terbaik di dunia untuk SD. Tetapi SD saya tidak di sana. SD saya di Magetan. Oh ya, SD di Magetan. Nah, sederhananya adalah saya tadi Mas Anang sudah buka sebenarnya ya. Namanya adalah Madrasah Sanawiyah PSM Magetan. Madrasah Sanawiyah PSM Magetan. Betul. Nah itu waktu saya masuk itu alhamdulillah siswanya itu 4. Siswanya 4, betul. Saya 1 dari 4 itu, dan saya lulus, dan kemudian saya melanjutkan sekolah-sekolah sampai saya dokter. Jadi satu dari 4 siswanya itu menjadi dokter. Itu kalau dihitung kan 25%. 1 dari 4 siswa dokter, berarti 25%. Betul. Oh iya betul. Lepas ya ini ayah bunda, memang betul nih 25% dari sekolah itu lulusannya jadi dokter. Dan beliau itu Pak Zaim, satu-satunya yang lulus dan jadi dokter. Satu siswa dari 4, berarti 25%. Ada satu lagi yang menarik dari sekolah tersebut. Jadi begitu bagus kualitas dari sekolah tersebut gitu. Kemudian pengurus bingung, jadi IIS kalah jauh lah, kualitasnya IIS kalah jauh dibanding sekolah saya tersebut. Nah, pengurus bingung, bagaimana cara meningkatkan kualitasnya lagi? Dan karena sudah kesulitan meningkatkan kualitasnya lagi, maka solusinya diapakan kira-kira? Sekolahnya? Ditutup. Jadi sekolah saya persis numpang sebuah rumah di sebelah barat penjara Magetan. Jadi sudah tidak ada sekarang, itu sebuah kamar kecil dan sekolah saya ada di situ. Oh, di dekat penjara situ. Betul. Oh, luar biasa. Maka saya jadi yakin sekarang kenapa pada saat itu panitia bisa memutuskan bahwa Pak Zaim jadi juara lawak. Jadi hari ini memang cerita tentang sekolah terbaik itu sangat-sangat lucu. Betul. Oke, terima kasih Pak Zaim atas perkenalannya, dan tema hari ini Pak Zaim tentang mengantar sukses anak dengan kuadran karakter. Nah, bisa dijawab ringkas dulu Pak Zaim sebelum kita materi inti. Betapa atau seberapa pentingnya sih orang tua itu harus mengenal kuadran karakter ini? Iya, ini penting sekali. Jadi nanti kita akan bicara karakter-karakter tadi diwarnai dengan disimbolkan dengan warna-warna. Nah, kita tahu kalau kita salah warna, itu bisa berakibat fatal. Gitu. Jadi salah mengidentifikasi warna sama dengan cara memilih itu bisa berakibat fatal. Contohnya kalau kita sedang di lampu merah ya. Jadi kalau ternyata
lampunya hijau dan kita menganggap itu merah, lalu kita berhenti, maka yang di belakang pasti akan marah-marah, kita diklakson-klakson. Sebaliknya, kalau misalnya lampunya sedang merah dan kita menganggap hijau dan kita terus lurus saja, lempeng saja, ya jelas akan sangat bahaya, akan bisa tabrakan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita mengenali karakter itu, nanti agar kita tidak keliru, gitu, daripada energi habis untuk arah tertentu, ternyata enggak, ternyata bukan karakternya dan sebagainya. Itu mengapa menjadi penting, dan saya hormat pada teman-teman di IES yang kemudian membuka webinar pada siang hari ini dengan tema tersebut. Oke. Itu tadi pembukaan Ayah Bunda. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita ikuti sesi bersama beliau. Untuk itu sekarang saya sampaikan dulu ketentuan untuk webinar pada hari ini. Ayah Bunda, acara ini menggunakan fitur Zoom webinar untuk kelancaran acara parenting webinar kali ini. Selama berlangsungnya acara, mikrofon peserta webinar akan dinonaktifkan oleh panitia. Kedua, pada saat sesi tanya jawab, peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan memanfaatkan fitur raise hand atau mengetiknya pada kolom Q&A. Nomor 3, bagi peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia. Yang keempat, peserta akan mendapatkan file materi melalui email yang terdaftar di panitia. Untuk itu, kami mohon nanti Ayah Bunda mengisi daftar hadir atau mengklik di kolom chat. Oke, untuk selanjutnya nih, door prize-nya adalah salah satu bukunya Pak Zaim, Muhammad Sang Teladan. Ini akan jadi door prize Ayah Bunda yang beruntung. Kemudian ada buku Islamic Parenting karya Syekh Jamal Abdurrahman. Dan untuk itu Ayah Bunda pastikan Ayah Bunda untuk mengisi daftar hadir di link bit.ly/SDC webinar 5 atau klik di kolom chat. Untuk door prize kita akan undi 2 kali. Untuk yang pertama adalah khusus bagi penanya yang beruntung. Lalu yang kedua kita undi untuk keseluruhan peserta. Oke, selanjutnya rasanya sudah tidak sabar kita untuk mendengarkan atau mengikuti sesi pemaparan materi dari Pak Zaim. Untuk itu, kasih aplaus yang meriah buat Pak Zaim. Oke, baik. Pak Zaim. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Anang dan juga para ibu, bapak, para orang tua siswa yang sudah bersedia untuk pada siang hari ini, pada hari yang libur ini, sama-sama kita berdiskusi mengenai kuadran karakter. Nah, mengapa kuadran karakter ini? Tadi sudah saya sebutkan bahwa diibaratkan seperti warna, nanti kita akan bicara tentang warna, dan karakter sama manusia yang diwakili oleh warna. Ketika kita tidak tepat dalam memilih warna atau dalam memilih satu karakter, maka akan ada resiko. Dan karena itu, agar menghindari risiko, maka penting bagi kita semua untuk kemudian memahami lebih dulu tentang karakter ini. Nah, saya ingin sedikit cerita sebelum masuk pada materi yang lebih detail, adalah mengapa saya sampai pada mendalami kuadran karakter. Ini saya mulai pada tahun 94-95.
94, 95. Saat itu saya sudah mengambil program master di Filipina, di mana dari pembelajaran di Filipina tersebut saya diajari tentang strategi, bahwa strategi yang sangat baik itu haruslah sangat simpel, sangat sederhana, sehingga bisa dikerjakan oleh siapapun, bahkan orang-orang yang tidak pintar, yang bodoh sekalipun harus bisa mengerjakan. Itu prinsip strategi yang sangat baik. Dan saya mendapatkan strategi yang baik itu setelah saya pelajari di sekolah di Filipina tersebut. Itu justru ada pada Rasulullah SAW. Itu sebabnya tadi saya menulis buku tentang Muhammad Sang Teladan, yang nanti insya Allah akan menjadi bagian dari prize-nya panitia. Nah, Rasulullah itu memiliki 4 sifat. 4 sifat, yakni sidik, fatonah, kemudian amanah, dan tabligh. Jadi ibu bapak pasti sudah sangat familiar. Mudah sekali, keempatnya bisa disingkat, yakni sifat. C-nya sidik, F-nya fatonah, A-nya amanah, dan T-nya tabligh. Nah, 4 sifat ini mungkin ibu bapak ada yang berbackground psikologi, atau barangkali juga sudah pernah mendalami tentang kajian kepribadian. 4 sifat ini ternyata sangat selaras dengan 4 teori kepribadian, yakni intuiting, thinking, sensing, dan feeling. Kemudian juga bagi yang gemar mendampingi anak-anaknya nonton SpongeBob, itu juga 4-nya karakter ini. Nah, mari kita akan lihat lebih lanjut mengenai 4 karakter ini. Nah, saya mohon ibu bapak bisa, silahkan dilanjutkan, terus diklik lagi. Nah, ibu bapak bisa memulai dengan cara seperti ini. Nah, saya tunjukkan. Jadi tangan tolong ditangkupkan seperti ini, jari-jari masuk satu sama lain, jadi begini. Kemudian perhatikan jempol mana yang di atas. Sudah semua? Jadi tangkupkan kedua tangan, lurus, jari-jari antar jari masuk, dan kemudian perhatikan jempol mana yang di atas. Saya kiri. Oke. Ada yang kanan tentu ya? Iya. Oke. Operator kanan. Operator kanan. Jadi Ustadz Anang ini bersyukur karena jempol kiri yang di atas. Nah, mengapa seperti itu? Karena sama dengan saya, Sono. Alhamdulillah. Tapi bukan itu. Secara umum, jempol yang di atas tadi mencerminkan sebenarnya kita biasa memakai otak yang mana? Otak kiri atau otak kanan? Nah, kalau misalnya tadi Ustadz Anang menyebutkan jempol punya Ustadz Anang yang ada di atas, maka kira-kira gitu, Ustadz Anang cenderung menggunakan otak yang mana? Yang kanan, katanya gitu. Ya, kalau secara umum, kalau kiri yang di atas, maka kita cenderung menggunakan otak kanan. Sebaliknya, kalau kanan yang di atas, kita cenderung menggunakan otak kiri. Nah, saya percaya bahwa ibu, bapak, semua yang hadir di sini sudah sangat familiar dengan otak kanan dan otak kiri. Walaupun ini tidak persis 100% seperti itu, tapi membantu untuk memahami. Jadi kalau kita bicara otak kiri, maka itu terkait dengan logika, terkait dengan sekuensial. Sementara yang kanan ini lebih karakter spontanitas, lebih karakter kreatif, lebih karakter gaul. Pada dasarnya, dari sana ibu bapak bisa melihat paparan di atas. Yang warna biru dan warna merah itu adalah bagian dari otak kanan.
Kemudian yang warna hijau dan warna kuning itu bagian dari otak kiri. Nah, dalam penggunaan otak, banyak yang kemudian menyebutkan terkait dengan dua belahan otak, dengan dua otak, yakni otak besar, ini yang di kepala kita yang di atas ini, dan kemudian otak kecil yang di belakang ini. Nah, otak besar yang di depan ini, inilah yang kemudian menjadi cenderung pribadi yang lebih suportif. Dia lebih mendukung, tidak sangat proaktif. Kadang untuk bahasa mudahnya kadang disebutkan introvert, walaupun pengertian introvert persisnya tidak persis seperti itu. Sementara yang di otak kecil, yang di bawah, ini pribadi-pribadi yang proaktif, atau kadang ya, disebutkan tanda petik ekstrovert. Dari sini, ibu bapak akan bisa melihat sebenarnya manusia ini selalu terdiri dari 4 karakter tersebut. Yang pertama adalah yang biru. Ini suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak Zaim? Yang biru ini yang banyak menggunakan otak kanan atas. Kemudian yang hijau ini banyak menggunakan otak besar kiri, dan kemudian yang kuning ini banyak menggunakan otak kecil. Halo? Otak kecil kanan. Terputus tadi Oke. dari. Ya, silahkan Pak Zaim. Oke, jadi saya ulangi lagi ya. Ya. Yang biru ini banyak menggunakan otak besar kanan, kemudian hijau ini banyak menggunakan otak besar kiri, kuning ini banyak menggunakan otak kecil kiri, dan kemudian yang kanan yang merah ini adalah otak kecil kanan. Jadi secara umum ada 4 kategori karakter ini. 4 karakter ini bahwa secara umum manusia juga anak-anak kita ini ya ada di 4 warna yang berbeda-beda ini. Ibu Bapak mungkin dengan cepat melihat bahwa sebagian dari anak-anak kita cenderungnya ya baik-baik saja, nurut-nurut saja. Dia nggak mau konflik, dia mau damai dan sebagainya. Nah, inilah yang masuk di kelompok di anak si biru ini. Maka di sini kita istilahkan istilahnya si damai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dia lebih banyak menggunakan aspek SQ-nya, spiritual quotient-nya, spiritual dan cultural quotient-nya. Ini betul-betul anak-anak yang ya, kalau sehari-hari kita lihat pokoknya nggak mau konflik, mau baik-baik dengan semua. Kemudian yang berikut adalah ada anak-anak yang karakternya agak serius dan hati-hati dalam melangkah, banyak berpikir, banyak menimbang. Nah, ini yang kemudian ya secara sederhana kita masukkan kelompok hijau, atau dia banyak menggunakan IQ. Bukan berarti anak yang banyak menggunakan IQ ini lebih pintar dari yang lain tidak lebih pintar, enggak. Tetapi tadi bahwa ini banyak menggunakan IQ-nya yang dipakai, sementara yang lain tidak menggunakan IQ yang ditonjolkan. Nah, kemudian ada lagi yang kuning ini. Yang kuning ini adalah anak-anak biasanya, tapi dia nggak terlalu mikir. Nah, tetapi anaknya pemberani. Anaknya pemberani dan siap untuk tampil, siap untuk kemudian menghadapi risiko dan sebagainya. Ini yang kita sebut super good.
Dia banyak menggunakan adversity quotient. Adversity itu kurang lebih tentang daya mentalnya yang luar biasa. Intinya kalau anak-anak ini mendapatkan tantangan, dia akan kuat. Ya, kalau dibanting dia tidak pecah, tetapi melenting lebih tinggi, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang merah ini adalah anak-anak yang selalu menceriakan lingkungan. Jadi suka humor, suka gaul, ada saja yang dilakukan. Ini 4 kategori ini selalu ada pada diri kita masing-masing. Mari kita kemudian mencoba mengenali diri kita masing-masing. Diri kita dulu, gitu. Apakah kita pribadi cenderung biru atau cenderung hijau atau cenderung kuning atau cenderung merah? Kemudian nanti kita lihat lagi, apakah anak-anak kita cenderung biru atau hijau atau kuning atau merah? Ini yang akan menjadi hal paling mendasar. Tadi kenapa saya sebutkan dapat diibaratkan sebagai warna ya. Ini ada hijau, kalau lampu hijau itu kan ada hijau, ada kuning, ada merah, dan ada biru. Nah, ini sekilas sebagai satu gambaran. Nah, ini Ustadz Anang sendiri dari mana, Ustadz Anang? Saya sepertinya ada di biru. Oke. Bukan karena backgroundnya biru ya? Oke, nah mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang mudah nanti kita lihat. Untuk biru, siapa ya yang paling mudah tokoh besar yang untuk bisa kita ambil contoh ya? Oke. Iya, saya menemukan contoh yang baik. Saya besar di Tawanganom, Magetan, Jalan Lombok. Dan di Tawanganom itu salah satu tetangga saya itu adalah Pak Sukar. Pak Sukar perintis dari peternakan ayam di Magetan dan menjadi peternak yang terhebat di masanya. Saya kira mungkin masih ada yang mengenal Pak Sukar. Beliau orang yang sangat baik, nggak macam-macam, sama sekali nggak macam-macam, nggak mau konflik dengan siapapun, ya sudah menekuni dunianya begitu saja dan dengan ketekunan yang nggak macam-macam itu, itulah yang kemudian tumbuh menjadi peternak yang luar biasa besar. Jadi ada sebuah kesabaran yang dimilikinya. Ini contoh ya. Ternyata dengan kebiruannya orang mungkin akan menganggap remeh. Ini anak baik-baik, nggak ngetop, biasa saja, gitu. Tidak dominan, bukan pemberani, bukan orang yang kreatif dan sebagainya. Kenapa bisa sukses? Tapi karena tadi memiliki sebuah kekuatan yang tidak terduga, yakni kesabaran, ketekunan, dan ternyata ada profesi-profesi yang memiliki itu, dan Pak Sukar menunjukkan contoh itu. Kemudian si pikir ini banyak sekali contoh yang bisa diambil. Misalnya kalau di daerah sering sekali dulu bisa teman-teman saya yang pinter-pinter ditanya mau jadi apa? Jadi guru gitu. Tipe Pak Puji misalnya. itu si pikirnya kuat, pertimbangannya kuat, tidak akan membuat langkah-langkah yang ngaco, kurang lebih seperti itu. Semua dihitung cermat. Hanya kadang-kadang persoalannya kadang-kadang terlalu banyak mikir, terlalu banyak nimbang, misalkan itu tantangannya seperti itu. Tetapi itu yang bisa mengantarkan pada sukses ketika memang bidangnya cocok. Ketika pendidikan mengelola analisis macam-macam, nah di sini yang kemudian Pak Puji ini sebenarnya lebih dosen ketimbang guru karakternya. Jadi ini bisa menjadi satu kekuatan.
Nah, si Teguh ini orang-orang yang melangkahnya pasti, yakin, dan sebagainya. Nah, kalau saya ambil contoh di lingkungan Magetan, ini kita harus melihat barangkali Pak Dahlan Iskan itu salah satu yang contoh si Teguh. Bagaimana beliau mampu yang kehidupan kerjanya sangat susah, tapi dengan fokus pada tujuannya dan super gigih luar biasa, mencapai pada tahap yang seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat anak-anak kita, Magetan yang menonjol barangkali Mario Aji, ya, no, anak Iis juga ya, jadi Ya, pembalap, pembalap. pembalap kelas dunia. Nah, ini tipe yang sangat kuat di sini dan fokus sekali, perhatiannya tidak tergoda ke sana kemari. Nah, kemudian contoh yang barangkali mudah juga kita ketahui, orang tipe merah, gitu, kreatif dan sebagainya, gitu, yang dari kalangan Magetan, gitu, kelahiran Maspati, itu Cak Lontong. Gitu. Ya betul, Jadi, Cak Lontong. ya, Komedian. walaupun dia kuliahnya teknik ya, tapi dia suksesnya tidak di permesinan ya. Suksesnya adalah sebagai komedian, sebagai penghibur. Nah, itu kurang lebih ada contoh-contoh yang kita sudah bisa lihat. Nah, sekarang ini untuk selanjutnya, Ustaz Anang, apakah kita ada diskusi sedikit atau saya selesaikan dulu? Kalau tadi ada raise hand, kemudian ada chat atau gitu, kira-kira gimana? Diselesaikan dulu saja, Pak Zaim. Selesaikan dulu ya. Ya, biar mateng materinya, baru Oke, baik. nanya. Jadi 4 karakter inilah yang menjadi dasar bagi kita mengenali anak-anak kita karakter yang mana. Walaupun 4-4-nya itu sebenarnya ada dalam diri kita. Cuman kadang-kadang kita menonjol pada salah satu dan itulah yang penting untuk kita kenali. Nah, barangkali bisa dibantu selanjutnya untuk slide selanjutnya. Nah, kita mulai dari karakter biru. Ini ambil beberapa contoh dari pekerjaan profesi. Orang-orang yang punya karakter biru itu akan sangat efektif ketika mengerjakan beberapa pekerjaan ini. Ini pekerjaan yang membutuhkan ketekunan, membutuhkan kesabaran. Kemudian nggak macam-macam, nggak pengen konflik dengan siapapun. Di antaranya adalah ya menjadi perawat. Jadi seorang biru akan menjadi perawat yang luar biasa bagus. Dan di negara-negara maju itu perawat-perawat ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Mungkin di kita tidak agak kurang penghargaan terhadap perawat, misalkan jauh dibanding dengan dokter, tapi di negara maju tidak. Perawat bisa mendapatkan penghargaan yang kurang lebih hampir serupa dengan dokter, hanya sedikit. Ini antara lain. Itu sebabnya salah satu kekuatan ekonomi Filipina adalah Filipina berhasil mengirimkan banyak perawatnya ke luar negeri. Di Timur Tengah dan sebagainya, ketika orang-orang kita hanya menjadi pembantu, orang Filipina banyak menjadi perawat dan sebagainya. Kemudian yang juga tipe biru itu kuat untuk menjadi pramugari. Dia tidak terganggu oleh apapun dan dia akan serving dengan baik, melayani dengan baik, nggak macam-macam dan sebagainya. Kemudian menjadi petani dan peternak. Ini juga menjadi satu kekuatan dari orang biru. Nah, kenapa? Karena dunia yang dihadapi adalah makhluk hidup. Dan ketika makhluk hidup itu diperlukan kesabaran, diperlukan daya pasrah yang luar biasa. Karena ada ketidakpastian dalam banyak hal. Ini biru akan bisa menjalani dengan baik karena biru itu pada dasarnya ya damai saja, nggak macam-macam, pasrah saja, pokoknya
bekerja dengan baik. Kemudian juga profesi yang bisa terkait dengan biru itu adalah guru. Terutama guru ini guru yang tingkat bawah. Jadi PAUD, SD dan sebagainya. Guru PAUD dan SD ini sebenarnya pekerjaan yang jauh lebih berat dibanding dosen. Karena fokus membentuk karakter. Kita seringkali menganggap bahwa beratan dosen. Tidak sama sekali. Justru yang lebih berat pada guru di tingkat bawah. Karena betul-betul menjadi tantangan untuk membentuk kegiatan mendampingi anak terbangun karakternya. Kemudian menjadi pekerja sosial, ada sekarang tagana itu menjadi profesi sendiri di Indonesia. Jadi pekerja sosial yang ada tanggap bencana dan sebagainya itu menjadi satu profesi sendiri, dan kita tahu sampai ada kajian nasional yang prestisius sekali untuk urusan penanggulangan bencana. Nah, ini orang-orang yang tumbuh dari karakter biru menjadi kuat. Kemudian juga fotografer, ketika punya darah artistik dan sebagainya, menjadi fotografer juga menjadi satu kekuatan orang biru. Ini butuh ketelatenan, ini tekun saja. Dan tentu profesi yang juga lagi ngetop saat ini di kalangan kaum muda itu adalah barista, aceh kopi. Ini dicari di tingkat dunia. Jadi siapa yang punya sertifikasi barista, gitu, harganya mahal sekali. Sejalan dengan barista juga tadi ada yang di industri Sampurna dulu itu ada sedikit. Sampurna itu ada yang orang tugasnya hanya mencium cengkeh. Industri itu mahalnya banget. Apakah cengkeh ini pas untuk ramuan atau tidak? Jadi hanya ngecekin kerjaannya, hanya nyiumin cengkeh. Kurang lebih begitu. Itu yang biru. Nah, sekarang mari kita lihat yang hijau. Tadi saya sebutkan bahwa karakter hijau ini karakter yang banyak mikir, banyak menimbang. Nah, karena itu menjadi peneliti, ini juga pilihan yang baik bagi karakter hijau. Anak saya sekarang peneliti di LIPI, dan dia punya sisi hijau yang memang kuat. Kemudian juga menjadi penulis. Saya sendiri kebetulan punya sisi ini juga. Jadi menulis menguatkan menggunakan banyak sisi hijau. Kemudian menjadi akuntan. Akuntan perlu sangat cermat. Kalau akuntan salah, ini bisa berantakan. Dan inilah sisi-sisi hijau diperlukan. Kemudian notaris, seperti Bu Mei Herlina dan kawan-kawan notaris yang lain, tentu harus menggunakan sisi hijaunya untuk memeriksa dengan cermat setiap setiap berkas, diulang dan sebagainya. Ini hijau. Kemudian juga menjadi dosen. Ada sedikit kemiripan dengan guru, tetapi ketika dosen penekanannya lebih pada berpikir, sementara pada guru yang tadi yang biru itu penekanannya lebih pada mendampingi anak. Ini sedikit agak beda. Kemudian juga menjadi arsitek. Orang barangkali membayangkan arsitek tinggal sekedar gambar dan sebagainya. Tidak, arsitek juga harus ngitung dengan sangat detail. Gambarnya tidak cukup dengan sekedar indah. Sekedar indah ternyata dibangun konstruksinya nggak kuat, malah berantakan. Jadi walaupun ada pekerjaan sipil yang akan menghitung lebih detail, tapi arsitek seperti itu. Dan tentu saja adalah
menjadi bankir, bekerja di ini juga sangat menggunakan karakter, dan yang sekarang lagi booming diperlukan di mana-mana adalah menjadi IT. Ini pekerjaan-pekerjaan yang banyak menggunakan pertimbangan, mikirnya detail, cermat, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita lihat karakter kuning. Kuning. Operator. Mohon operator. Kuning. Nah, kuning ini orientasinya adalah fokus pada tujuan, fokus pada hasil. Kita dengar misalnya beberapa hari lalu ada satu keluarga di Rembang dibunuh. Tugas polisi adalah mengusut itu sampai tuntas. Ketuntasan selalu menjadi orientasinya orang kuning. Kerja dengan siap, kerja dengan berat sampai tuntas, betul-betul tuntas. Kemudian juga bisa menjadi hakim, bisa juga menjadi pilot, lalu teknisi sebagai kontraktor, menjadi nahoda, dan tadi ketika saya sebutkan contoh Mario Haji tadi, menjadi olahragawan, fokus betul pada apa yang prestasi yang mau dicapai. Dan tentu saja menjadi produser film kah, produser dari sebuah pementasan kah, produser dari banyak hal yang bisa dilakukan. Dan ini keteguhan mental yang baja sampai mendapatkan hasil, inilah yang paling diperlukan. Dan anak-anak kita yang punya background kuning, kita akan bisa efektif untuk pekerjaan ini. Nah, mari kita lihat terakhir. Inilah sosok-sosok yang dalam kehidupan sehari-hari mengasikkan, gitu, bikin meriah suasana. Jadi seluruh motivator, ada Jamil Azaini, ini gurunya Ustadz Anang. Jadi Ustadz Anang ini sebenarnya motivator juga, ini muridnya Pak Jamil Azaini. Kemudian ada Ari Ginanjar, ada Mario Teguh, dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang merah. Jadi kalau diberikan panggung, ada saja yang dilakukan. Jadi, ada mikrofon berdiri di pinggir, di atas, pasti nggak akan dibiarkan diem itu mikrofon. Jadi harus aktif, harus dimanfaatkan secara optimal. Kemudian para ustadz yang ngetop itu hampir semuanya adalah merah. Ustadz Yusuf Mansur, Agim, dan sebagainya. Nah, beliau ada saja yang bisa disampaikan. Ustadz Abu Somad, dan ada saja yang bisa disampaikan. Dan selalu menarik. Kemudian juga dengan merah ini, menjadi orang-orang marketing. Nah, ini juga pekerjaan yang luar biasa. Pekerjaan yang sebenarnya paling banyak menghasilkan uang di marketing ini. Kadang kita menghindari. Kemudian juga menjadi artis. Ini juga bagian dari merah. Lalu menjadi YouTuber, vlogger, dan sebagainya. Selebgram. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan dari orang merah. Lalu menjadi presenter, MC, kemudian menjadi pendesain grafis atau ruang atau apa. Dan yang tidak kalah menarik adalah yang selalu heboh adalah para politisi. Ini yang selalu membuat berita heboh dan sebagainya. Dan Pak Jokowi adalah salah satu model yang luar biasa sebagai orang merah menjadi politisi. Jadi ada saja untuk kemudian belusuan lah dan sebagainya. Dan tadi saya sebutkan Cak Lontong ada di. Nah, ini 4 karakter dengan profesi-profesi yang cocok. Nah, mari arahkan anak-anak kita sesuai dengan
karakter ini. Ini saya sebut kuadran karena ada 4 dimensi tadi, yakni dimensi biru, dimensi hijau, kuning, dan merah. Kalau tepat dalam hal ini, maka akan relatif lebih mudah bagi anak-anak kita untuk mencapai suksesnya masing-masing. Persoalannya adalah, apakah ini cukup? Masih ada hal yang perlu kita perkuat setelah kita melihat ini, yakni bisa kita lihat di slide berikut. Coba perhatikan, jadi di sini ada 5 kotak dan masing-masing kan masih ingat tadi warnanya. Ada 4 yang warnanya sama, ada biru, hijau, kuning, merah, dan satu lagi di sini ungu. Ungu ini sebenarnya kedudukannya sama dengan biru, jadi karena ini biru kedua, maka saya gambarkan sedikit beda dengan warna. Nah, walaupun anak-anak kita sudah kita pilihkan profesi yang terarah tadi, perlu diingat bahwa sebenarnya setiap diri manusia, termasuk anak-anak kita, ini memiliki 4-4-nya. Jadi jangan sampai juga kemudian kita melupakan warna yang lain. Karena kalau nanti kita melupakan warna yang lain, kita akan kesandung suatu saat oleh kelemahan kita dalam warna tersebut. Maka mari kembangkan 4 warna tadi. Memilih profesinya berdasarkan warna, tetapi dari sisi karakter diri, kembangkan juga warna yang lain. Nah, yang pertama adalah biru di sini. Kita perlu melatih diri kita, melatih anak-anak kita untuk terbiasa bersyukur dulu. Ini syarat yang penting sekali untuk sukses. Nah, bersyukur itu apa sih, gitu kan? Bisa diistilahkan bersyukur itu dengan 2 as, ikhlas, antusias. Menjadi yang selalu ikhlas apapun keadaannya, dan selalu antusias apapun keadaannya. Itu syarat pertama yang akan menguatkan. Nah, bahasa lain adalah kalau tidak 2 as, itu ya 2 S, yakni sabar dan senyum. Jadi mari kita kuatkan diri kita ini untuk sabar dan senyum. Dan itu tidak bisa kita tuntut anak-anak kita dulu. Yang harus kita cek lebih dulu adalah diri kita sendiri. Sudahkah diri kita terbiasa menjadi pribadi yang sabar? Sudahkah kita tidak marah-marah? Karena ciri dari ahli surga adalah tidak marah. Jadi kalau kita masih gampang marah, masih ada hambatan menuju surga. Kurang lebih seperti itu. Kita belajar betul untuk tidak mudah, tetapi ini perlu kita ingatkan pada diri kita sendiri sebelum kita mengajarkan ini pada anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang sabar dan pribadi yang murah senyum, pribadi yang ikhlas, pribadi antusias. Inilah yang kemudian salah satu makna bersyukur. Kemudian setelah bersyukur ini, maka minta anak bercita-cita. Nah, bercita-citanya seperti apa? Seperti tadi, boleh memilih apapun yang dia sukai. Tadi hanya panduan profesi-profesi itu. Tetapi kalau misalkan passionnya berbeda dengan yang di kota tadi, nggak masalah. Yang jelas, setiap anak perlu bercita-cita. Nah, untuk itu, mohon ibu bapak itu membelikan buku gambar kecil. Itu di Indomaret atau Alfamart yang 3.000 kalau nggak salah ya. Cuman di bawah 5.000 lah. Berikan buku gambar kecil dan minta anak kita untuk menggambar. Sekali lagi menggambar, tidak hanya menulis ya. Menggambar cita-citanya. Jadi kalau gambarnya kurang bagus nggak masalah, karena ini bukan lomba menggambar. Jadi pastikan dia punya buku gambar cita-cita. Dan kalau nanti sudah tingkat SMA dan sebagainya, dorong bahwa di sekolah itu punya
klub cita-cita. Jadi yang cita-citanya sama di sekolah, sebaiknya membentuk klub cita-cita yang selalu akan diskusi tentang cita-citanya. Itu yang akan kemudian mengantarkan dia mudah sekali menuju sukses. Dia akan terjauhkan dari berbagai distraksi atau gangguan-gangguan yang lain karena arahnya sudah jelas. Nah, kalau tidak memiliki cita-cita ini, apa yang terjadi? Ini sama saja dengan kita naik pesawat. Belum ada tujuan jelas, belum ada kesepakatan itu, dan setelah pesawat terbang, sampai di atas, pilot mengumumkan, gitu. Kita sudah berada di ketinggian sekian ribu meter. Kita mau pergi kemana ya? Nah, ini kan menjadi kacau. Kalau di dalam hidup, kita sudah punya tujuan yang jelas, gitu. Ini akan energinya akan ke sana, seluruh aspek penopangnya juga akan menuju ke sana. Nah, mungkin Ustadz Anang pernah dengar juga ketika saya sampaikan di satu pelatihan bahwa mengapa anak-anak sekarang itu susah mendapatkan pekerjaan, sering susah mendapatkan pekerjaan. Oh iya. Masih ingat? Masih ingat saya. Oke. Boleh dijelaskan sedikit? Iya, silahkan Pak Saim. Kalau Pak Saim yang jelaskan bisa lucu. Oke. Karena bekas juara lomba lawak ya. Ketika mereka sedang kuliah, sekolah ditanya, kamu mau apa? Jawabannya rada seragam. Yakni saya lulus sekolah, lulus kuliah dulu, baru cari kerja. Nah, saya sampaikan bahwa malaikat itu sangat baik hati. Maka apa keinginannya anak akan dicatat. Dan tadi Ibu Bapak ingat keinginan dia adalah lulus lalu cari kerja. Maka setelah itu dipenuhi oleh malaikat. Kerjaan utama dari anak tersebut adalah mencari kerja. Nggak dapat kerja karena memang keinginannya mencari kerja. Iya. Coba kalau dari awal dia sudah fokus. Saya mau jadi komedian, saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi pebalap, maka seluruh energinya akan tertuju ke arah sana. Itu yang kedua. Jadi penting sekali B kedua. B ketiga, nggak cukup punya menggambar cita-cita dan kemudian ikut klub cita-cita, tetapi juga memang harus tekun. Kuning kita harus dipakai menjadi pribadi yang memang kerja keras. Habis subuh nggak boleh tidur, kurang lebih seperti itu. Biasakan untuk kemudian tekun. Orang mengatakan orang sukses itu ya setelah 10.000 jam terbang, sudah melampaui pekerjaan sampai 10.000 jam terbang, kita akan sukses 10.000 jam kerja, jam terbang dan sebagainya tadi, itulah yang bekerja keras. Nah, tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama. Jadi biasakan juga dari kecil untuk kemudian biasa kolaborasi. Jadi jangan kemudian serakah untuk kemudian wah ini bisnis atau apa menguntungkan sekali bagi saya ya saya ikut yang lain. Kalau seperti itu biasanya kita bisa menang sekali, tetapi esok atau lusa ganti kita akan jatuh. Tetapi kalau sudah terbiasa dengan bekerja sama, win-win solution, ini akan menjadi luar biasa. Dan terakhir, ini adalah berhijrah. Nah, kira-kira apa ini berhijrah ini? Ini lagi di kalangan artis lagi ngetop ya. Tetapi maknanya tidak seperti itu. Berhijrah ini betul-betul harus terlatih untuk pindah secara fisik. Jadi jangan misalnya mentang-mentang ibu bapak mampu sekali gitu, secara ekonomi, lalu sayang sekali sama anak-anak, kemudian udahlah nggak usah pergi jauh-jauh, tetap saja di Magetan gitu. Nanti kalaupun kuliah dan sebagainya yang deket-deket aja biar cepat gampang pulang dan kemudian mudah dijenguk atau apa gitu kan. Bukan seperti itu. Justru anak-anak kita didorong untuk pergi jauh sekali. Itu hal kelihatannya sepele.
tetapi yang penting. Nabi Muhammad sukses itu setelah berhijrah. Tadi saya sebutkan Mario Aji yang akan menjadi pebalap sehebat ini kalau dia tidak ke Eropa. Coba kalau dia berkutat di sekitar Magetan, gitu, akan kemana? Paling jauh ke Jakarta dan sebagainya. Tidak, tapi memang harus berani pindah secara signifikan. Nah, saat ini kuliah di luar negeri itu kesempatannya luar biasa banyak. Banyak teman saya menyekolahkan anaknya di India yang jauh lebih murah ketimbang di Indonesia. Termasuk total biaya hidup dan biaya sekolah misalkan. Ini contoh ya. Untuk berani ke luar negeri dan sebagainya. Jadi dan tentu saja bagian dari berhijrah ini adalah terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar karena kecakapan abad 21 adalah menjadi manusia pembelajar sampai usia berapapun. Itu yang 5B ini adalah karakter sukses yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita menjadi bagian dari diri anak-anak kita. Selain tadi memilih profesi yang kurang lebih pas dengan kuadran karakter masing-masing. Dan akhirnya kita bisa lihat lagi satu slide berikut. Jadi teruslah melangkah dengan 5B tadi. Jadi, apapun kuadran karakternya, apapun kemudian pilihannya, jangan pernah berhenti dengan 5B. Karena 5B ini sebenarnya sudah mewakili seluruh kuadran. Secara sekaligus dimulai dari biru, dengan hijau, dengan kuning, dengan merah, dan kembali lagi ditutup dengan ini dikuasai, insya Allah akan mudah bagi anak-anak kita menghadapi tantangan-tantangan remaja yang saat ini sedang tidak mudah. Dimulai dari usia-usia SMP, gangguan saat ini sudah luar biasa banyak. Mulai dari alkohol, kemudian pergaulan bebas, bahkan juga pada narkoba, lalu juga kriminalitas, kekerasan dan sebagainya. Ini usia-usia ini jadi rawan, dan ketika kita memiliki 5B ini, punya cita-cita yang jelas digambar, lalu punya 5B, insya Allah itu akan menjadi benteng sendiri, dan orang tua juga rileks, nggak perlu ngontrol banyak anak-anak kita, dibiarkan saja nanti akan mengalir. Dan kemudian selain tadi memudahkan terjaga dari gangguan-gangguan itu juga akan membuat mudah nanti meraih cita-citanya masing-masing, dan akan menjadi yang hebat. Itu Ustaz Anang dan juga Ibu Bapak sekalian yang sudah dengan setia untuk mendengarkan sharing saya ini, dan kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Zaim. Sudah ada beberapa ayah bunda yang ingin bertanya ini. Oke, kepada ayah bunda, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengaktifkan tombol raise hand. Nah, kita utamakan terlebih dahulu raise hand, atau boleh juga ayah bunda mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A atau fitur Q&A. Oke, sebelumnya Pak Zaim. Jadi sebenarnya tadi ada titik poin juga. Saya mungkin dominan biru, tetapi ada juga sisi-sisi lain di hijau, begitu Pak Zaim. Nah, kemudian saya cita-citanya berbeda, misalkan dari yang biru tadi cita-citanya mungkin yang cocok biru begini, tapi boleh juga kita juga lintas warna tadi ya Pak Zaim. Iya, jadi tadi pilihan tadi adalah panduan umum.
panduan umum bahwa secara umum ketika kita menggunakan itu maka akan relatif lebih mudah. Hanya saja kita juga tidak boleh menutup alternatif yang lain karena sebenarnya setiap diri kita juga punya sisi yang lain. Kalau memang itu menjadi passion kita secara sungguh-sungguh, enggak masalah. Walaupun itu berbeda dengan karakter kuadran yang paling basicnya ya. Hanya saja secara teoritis memang lebih mudah untuk melihat itu. Oh begitu. Tapi intinya juga bisa dilanjutkan tadi di 5B-nya itu poin penting, rumus pentingnya Pak Zaim ya. Ya. Bersyukur, bercita-cita, bekerja keras, bekerja sama, dan terakhir berhijrah. Oke Ayah Bunda, ada pertanyaan dari fitur Q&A. Oke. Kita dahulukan dulu yang ingin bertanya secara live, silahkan klik tombol raise hand. Ya, sudah ada yang masuk. Bapak Amir, silahkan untuk mengaktifkan video dan juga mic-nya. Silahkan Pak Amir. Pak Amir Bojonegoro, apa kabar Pak Amir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Oke, agak feedback ini. Oke, mohon agak dikecilkan suara HP-nya, volume HP atau laptop. Oke. Pak Amir posisi di Bojonegoro? Laras Ustaz, ini di Bojonegoro. Alhamdulillah. Oke, silahkan Pak Amir yang bertanya. Matur suwun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Pak Zaim, saya ingin bertanya bahwa untuk kuadran-kuadran ini patokannya umurnya umur berapa Pak Zaim? Istilahnya SD, SMP atau SMA. Terus di apa tadi konsep 5B itu ada 1 bersyukur, 2 bercita-cita. Dari cita-cita itu dikumpulkan istilahnya yang cita-citanya sama. Apakah di IS Magetan itu apakah sudah diberikan seperti itu Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini Pak Zaim, Pak Amir bertanya, ini patokannya umur berapa sih? Untuk kuadran karakter ini apakah SD atau SMA dan seterusnya? Kuadran karakter ini berlaku sepanjang usia dari bayi sampai kita meninggal. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa sebenarnya kita itu memiliki 4 bagian otak dan 4 kita ada. Kecuali kalau otak kita sedang dicopot ini, kan boten ya. Jadi selama itu ada, gitu, 4 bagian otak itu ya 4 itu ada. Hanya saja, apakah itu karena keturunan atau karena lingkungan, gitu. Itu biasanya kita menggunakan cenderung pada salah satu sisi yang lebih banyak dibanding dengan yang lain. Misalnya budaya Jawa itu banyak mendorong untuk hati-hati, cermat, nimbang. Ini banyak mendorong menggunakan hijau. Sebaliknya, budaya kawan-kawan kita yang Tionghoa itu untuk fokus pada hasil. Dan nggak banyak pertimbangan, betul-betul gigih fokus pada hasil. Nah, ini yang menjelaskan juga mengapa kadang kita melihat secara rata-rata kawan-kawan dari etnis Tionghoa pencapaian sukses ekonominya lebih baik dari teman-teman yang Jawa misalkan. Ini juga ada budaya yang berpengaruh, walaupun sekali lagi 4 warna itu ada dalam diri kita, ada dalam anak-anak kita. Nah, yang perlu kita ketahui tadi, anak-anak kita punya kecenderungan apa. Kemudian untuk apakah klub bercita-cita sudah ada di IS, itu Ustaz Anang yang menjawab itu mestinya. Tapi kalaupun sekarang belum optimal ya, mohon karena sudah diseminarkan ya mohon dioptimalkan. Seperti itu. Ya, untuk
apakah sudah dipraktekkan? Nah, ini kan juga sesuatu yang baru dari Pak Zaim, kita belajar hari ini. Ya beberapa mungkin guru sudah mempraktekkan bagi yang sudah pernah ngikut seminarnya Pak Zaim. Begitu, Pak. Oke. Itu Pak Amir. Jadi untuk kuadran karakter ini berlaku untuk semua usia, dan bahkan 4 karakter ini kita dominan di satu warna, tapi ada warna-warna tertentu, ada sifat atau karakter-karakter kita di sana juga. Itu wajar karena memang otak kita terdiri dari 4 bagian itu. Kalau kita cuma satu tok di situ berarti cuma 1/4 otak kita. Itu Pak Amir. Oke. Untuk selanjutnya, ya Pak Amir, itu jawaban dari Pak Zaim. Masih. Nggih. Matur suwun, Mas Sugeng, Ustaz. Oke, sami-sami Pak Amir Bojonegoro. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Q&A. Ya, ini ada pertanyaan dari Ade Sopyan Hadi, asal Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dari Universitas Mataram. Oke. Untuk ya, kebetulan ini untuk dipindah dulu kameranya. Oke. Kebetulan saya mempunyai tetangga Pak yang introvert, dan terkadang kita bingung tentang nasibnya ke depan yang sesuai dengan dia. Pertanyaan saya, pekerjaan apakah yang cocok dengan anak tetangga kita yang introvert agar kita bisa memberikan masukan ke dia? Oke. Oh, ini Perlu langsung saya jawab untuk warnanya. Ya, silakan Pak Zain. Oke, baik. Kalau introvert tadi arahnya adalah biru atau hijau secara umum. Ketika biru atau hijau, biru tadi sudah ada gambaran, misalkan dia menjadi perawat, dia menjadi peragawati, dia menjadi peternak, dia menjadi petani, bahkan pada titik tertentu juga bisa menjadi guru, menjadi barista. Itu ranah-ranah yang ada, atau menjadi fotografer dan sebagainya. Itu ranah-ranah biru. Sementara ketika bicara hijau, gitu, dia bisa menjadi akuntan, dia bisa menjadi notaris, dia bisa menjadi bankir, gitu. Dia bisa menjadi peneliti. Ini ranah-ranah hijau. Yang perlu dicermati dari anak yang introvert tadi adalah apakah dia lebih tipe otak kiri, gitu. Otak kiri itu yang tertib, disiplin, logis dan sebagainya. Nah, itu yang masuk dalam warna hijau tadi. Tapi ketika kemudian dia lebih suka easy going, lebih relax dan sebagainya, maka dia masuk yang kelompok yang biru tadi yang saya sebutkan, mau di fotografer kah, menjadi pawang binatang kah, menjadi kurang lebih ke sana. Ini gambaran secara umum. Tetapi pada akhirnya apapun yang dipilih nggak masalah. Jadi jangan ragu seolah-olah harus ada sebuah pekerjaannya, ada pekerjaan tertentu yang cocok. Sebenarnya apa saja pekerjaan itu loh, apa saja. Yang terpenting adalah kalau memang sudah memilih itu, maka lakukan 5B tadi. Ajak untuk kemudian melatih diri bersyukur, menjadi pribadi yang ikhlas, antusias. Kemudian minta dia untuk menggambar cita-citanya, apapun cita-citanya. Jadi apapun yang diinginkan. Pada saat awal, ketika diajak untuk menggambar cita-cita, barangkali bingung, apa-apa, dorong saja. Dan kemudian nanti beberapa saat lagi berubah-ubah lagi nggak apa-apa. Jadi misalkan sebulan lagi cek lagi, dia berubah lagi nggak apa-apa, berubah lagi nggak apa-apa. Nanti lama-lama dalam 6 bulan dan sebagainya itu sudah akan mengerucut. Jadi setelah dia mencari-cari sudah akan mengerucut, dan kemudian sudah mengerucut tadi tinggal kemudian didorong dengan tadi tekun ya, atau bekerja keras, kerjasama dan berhijrah. Jadi insya Allah apapun yang dipilih tidak akan pernah ada yang salah.
Apapun itu ya harus kita ingat, walaupun tadi ada panduan biru atau hijau, tapi ketika milih yang lain pun tidak akan pernah salah, dan itu dimulai dari bagaimana menulis menggambar cita-cita. Dan kebetulan ini pertanyaan dari NTB. 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 Kebetulan saya dan teman-teman ini bersama dengan Dinas Pendidikan di NTB, kita bikin gerakan Ayo Bercita-Cita. Itu sudah memberikan pelatihan pada beberapa SMA dan SMK, baik di Bima, kemudian di Sumbawa, dan di Mataram. Insya Allah akhir bulan ini juga akan dimulai kembali rangkaian itu. Tapi prinsipnya ada yang seperti yang saya sampaikan ini tadi. Beranikan anak kita atau siapapun tetangga tadi dan sebagainya untuk menggambar cita-citanya. Salah nggak apa-apa, berubah-ubah nggak apa-apa. Jadi setiap saat berubah lagi nggak apa-apa. Nanti lama-lama itu akan mengerucut. Dan setelah mengerucut, maka seluruh informasi tentang pekerjaan itu akan lari ke sana. Kan hindari tadi semangat cari kerja, karena kalau semangatnya cari kerja, ya malaikat akan memenuhinya. Nanti pekerjaannya sepanjang waktu ya cari kerja saja. Jadi jangan pernah mencari kerja. Tentukan dulu apa cita-citanya dan kemudian tekuni cita-citanya. Nanti pekerjaan akan mengiringi. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Pak Zaim. Itu tadi jawaban dari Pak Zaim buat Pak Adi dari NTB. Oke, yang paling penting di situ adalah poinnya 5B, dan juga bagi ayah bunda yang mungkin punya putra atau putri masih mahasiswa, jangan biasakan mengucapkan cari kerja. Ya. Ya, untuk selanjutnya ayah bunda, ada yang ingin raise hand? Oh, tadi sudah ada yang masuk. Putri Wahyu gimana? Belum? Oh, Q&A lagi? Oke, kan saya bacakan dari Pak Andi Setiawan. Bagaimana sikap kita yang terbaik pada anak kita bila kita mengetahui bahwa anak kita tidak punya bakat dalam bidang tertentu, misal matematika, sehingga apabila kita drill pun tidak bisa maksimal, bahkan bisa membuat anak stres? Apakah kita tidak perlu memaksakan untuk anak bisa matematika dan lebih memfokuskan anak kita untuk mengembangkan bakat mereka saja? Mohon penjelasannya. Silahkan Pak Zaim. Ya, sebenarnya pertanyaannya Pak Andi itu jawabannya sudah ada di situ. sudah ada di pertanyaan itu. Apalagi saat ini profesi itu luar biasa banyak. Profesi luar biasa banyak dan banyak hal yang sebenarnya berkembang dari ketekunan. Itu contoh seperti begini. Saya baru diskusi dengan seorang ya, dia sehari-hari guru dan tidak berpikir macam-macam, tapi dia punya hobi itu soal jahit menjahit. Dan akhirnya gitu, isi rumah dia gitu, itu dia membuat kreasi-kreasi sendiri, apalah untuk perlengkapan dapur dan apa. Dan dari sana, apalagi dengan era medsos ini kemudian dipublish, lalu teman-temannya tertarik kan, ini kok keren ini, asik ini kan, mulai pesen dan sebagainya. Dia kemudian ya menekuni itu gitu, tetap dengan menjadi guru, dan apalagi sekarang guru tidak harus mengajar karena bisa belajar dari rumah dan sebagainya. Semasa pandemi ini tiba-tiba hobinya tersebut itu malah melejit sekali, jadi hobinya melejit sekali dan ya sudah lebih tinggi lah dibanding penghasilan dia dengan gaji gurunya. Ini contoh. Kemudian di Klaten ini ada seorang yang sukses sekali menjadi pedagang makanan burung. Dari mana dia bergerak? Awalnya ya dia hobi burung saja, dan dia mencampur-campur makanan dan sebagainya. Jadi, karena itu mari kita tidak berorientasi pada
materi pendidikan di sekolah, jangan lewat serius. Bukan berarti tidak diseriusi ya, bukan berarti main-main, tetapi jangan dianggap bahwa oh itu kunci segalanya, tidak. Jadi pelajaran di sekolah itu yang lebih penting ya ditekuni saja. Nggak penting untuk dapat nilai berapa, mendapat nilai bagus nggak penting, itu biarkan gurunya yang pusing lah, lebih itu. Bukan persoalan anak kita, bukan persoalan ini, hanya gurunya yang nanti akan merasa aku ngajar kok nggak bagus, misalkan seperti itu. Jadi lupakan soal nilai sama sekali, lupakan soal nilai, yang penting pelajaran ditekuni dengan baik, dan selebihnya adalah apa yang paling menjadi minat yang bersangkutan itu didorong saja dengan nyaman, juga tidak perlu dipaksakan. Jadi biarkan itu natural, dimulai dengan minta menggambar di buku gambar kecil apa cita-citanya yang akan mengantarkan ke depan, ditambah dengan 5B tadi. Oke, terima kasih Pak Zaim. Itu tadi Pak Andi, jawaban dari Pak Zaim. Ya, untuk selanjutnya masih kami tawarkan kembali untuk ayah bunda yang ingin bertanya live, silahkan tekan tombol raise hand. Ya, udah ada yang mulai masuk? Belum ada? Oh ya, tadi sudah berusaha masuk tapi mungkin tidak berhasil untuk masuk untuk yang raise hand tadi. Oke, kita kembali ke Q&A. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Cindy, bunda dari Ananda Shanum, Iwan Andalusia. Saya tertarik dengan pembahasan mengenai buku cita-cita. Apakah sudah bisa efektif untuk anak usia 7 tahun? Mengingat kadangkala cita-cita Ananda masih berganti-ganti. Demikian dari saya, terima kasih. Sepertinya sama ya Pak Zaim tadi. Oke, jadi sekali lagi Bu Cindy, jangan ragu dengan ganti-ganti. Jadi biarkan saja. Justru yang tidak boleh adalah tidak bercita-cita. Karena itu menjadi blank, pikirannya menjadi blank. Dan kalau sudah kosong, nggak memiliki cita-cita, nah ini yang kemudian efek dari yang lain-lain yang nggak perlu bisa masuk. Tetapi ketika sudah punya cita-cita, walaupun masih berganti-ganti, nggak apa-apa. Dan kalau dari 7 tahun diikuti, gitu, itu nanti nggak lama kok akan segera mengerucut. Dan kalau nanti ganti lagi juga nggak apa-apa juga. Jadi jangan ragu itu. Dan dari beberapa uji yang kita lakukan, kadang itu juga menemukan yang mengagetkan. Jadi ada anak 7 tahun kelas 1 SD, dia menggambar misalkan ada rak-rak gitu dan ada toples-toples gitu. Dan ketika ditanya ini apa? Ini toples-toples kue gitu. Terus apa yang kamu mau bikin gitu? Saya mau punya toko kue. Gitu. Dengan jelas dia mengatakan, saya mau punya toko kue seperti ini. Tokonya akan di mana kan? Dia menyebutkan ada sebuah mall besar di Bekasi. Jadi saya nanti akan punya toko kue di sebuah mall besar gitu. Nah, kenapa kamu suka itu? Karena ibuku suka membuat kue, kuenya enak, dan aku pengen punya toko kue. Nah, ini contoh. Ternyata anak kelas 1 kadang-kadang pikirannya menakjubkan gitu, di luar yang kita bayangkan. Dan kalaupun nanti berubah-ubah, nggak apa-apa juga. Karena yang terpenting adalah punya cita-citanya itu sendiri. Kurang lebih begitu Bu Cindy. Oh, ya. Ya, itu tadi Bunda Sanum. Ya. Sekali lagi, bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silahkan tekan tombol raise hand. Untuk pertanyaan terakhir, silahkan tadi yang berusaha untuk raise hand, kami persilahkan kembali. Belum ada? Oke, jika tidak ada, satu pertanyaan lagi dari Q&A. Ya, ini kurang lebih sama dengan yang tadi ya.
Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana mengarahkan anak yang cita-citanya masih berubah-ubah, usia berapa dia sudah mantap dengan pilihannya? Ini sudah dijawab sama Pak Zaim. Oke, kemudian ada dari Bunda Susilawati. Assalamualaikum Bapak Zaim, anak saya seorang laki-laki. Dia itu selalu bertanya, bagaimana caranya bersyukur karena dia belum paham apa arti bersyukur. Bagaimana saya menyikapinya padahal sudah sering saya kasih pengertian. Oke, silahkan Pak Zaim. Oke, baik. Bu, siapa ini? Bunda Susilawati. Bu Susi ya. Ketika kita mengembangkan anak, mari justru kita kurangi kecenderungan untuk ngasih pengertian. Jadi menasehati, memberi pengertian dan sebagainya itu sebaiknya kita kurangi. Karena itu kadang malah membuat anak defensif. Jadi biarkan saja anak tumbuh dengan dirinya sendiri, yang penting kita memberi contoh saja. Justru tidak perlu dikatakan, tidak perlu diucapkan. Nah, kadang-kadang anak agak bahasa Jawa, bahasa Maketanya belior gitu ya. Kok nggak ngikutin seperti kita. Jadi biarkan saja, nggak usah perlu khawatir. Jadi orang tua tidak akan pernah kalah karena orang tua punya doa gitu kan. Jadi sembelior apapun gitu, anak akan tetap akan muter lagi, balik lagi. Jadi justru menasehati, kemudian memberi pengertian, ini yang perlu dikurangi sekali. Cukup dengan kita sebagai orang tua memberikan contoh bahwa kita memang sabar, gitu. Kita suka senyum, gitu kan. Yang kadang misalkan saya dikomentari oleh beberapa orang, saya nggak sadar juga. Pak Zaim ketika bicara gitu kan, ini kok sering sambil senyum gitu. Aslinya saya tidak seperti itu, hanya karena melihat bahwa senyum itu baik dan saya kemudian mencoba dan akhirnya kelamaan menjadi bagian dari diri saya dan hasilnya ketika saya jalanin, alhamdulillah gitu. Saya akan sharing pada ibu bapak bahwa minggu lalu usia saya tepat 60 tahun, jadi saya sudah masuk lansia dan orang-orang kaget, Pak saya lansia gitu, dengan tampilan seperti ini gitu. Barangkali karena saya sudah agak lama belajar untuk senyum, jadi sepanjang ini diwujudkan, insya Allah anak-anak kita juga akan mengikuti. Jadi balik bersyukur itu dimulai dari sabar dan senyum, kuncinya itu saja. Atau bahasa lain ikhlas, artinya sabar dan senyum. Belajar itu saja terus menerus dan itu dicontohkan oleh orang tua tanpa harus kita nasihatkan, insya Allah akan terwujud. Dengan teladan, sabar dan senyum, Pak Zaim. Ya. Ya. Luar biasa, walaupun Pak Zaim ini usianya sudah dibilang tadi lansia, tapi menurut kami sepertinya baru usia 40 tahun atau 30 tahun ini. Ini pesanan ada. Ya. Oke, terima kasih Ayah Bunda yang sudah bertanya dan terima kasih juga Pak Zaim atas jawaban smartnya. Oke. Untuk saat ini kita akan undi atau kita pengumuman pemenang. Oke, kita langsung saja nih untuk closing statement dulu sebelum kita undi. Untuk closing statement dari Pak Zaim. Jadi sebelumnya saya simpulkan, ini tadi Pak Zaim luar biasa, tidak pakai istilah-istilah bahasa Inggris atau istilah-istilah asing. Pak Zaim hanya menyimbolkan dengan warna biru, hijau, kuning, merah. Jadi kalau mungkin kita belajar di psikologi, mungkin kita dulu ada belajar pragmatis, melankolis, koleris, sanguinis, hampir mirip ya. Nah, mungkin begitu. Tapi mungkin untuk kebenaran ini ya bukan di sini ya, atau bukan. Nggak cukup waktunya Pak Zaim ya kalau kita bahas bagaimana kalau dipadankan dengan pragmatis, melankolis itu.
Iya, Atau sama? sekilas bisa kita sebutkan bahwa biru itu flekmatis, kemudian Biru hijau itu pragmatis. melankolis, kuning itu koleris, kemudian merah itu adalah sanguinis. Atau biru itu juga disebutkan intuiting, kemudian hijau itu thinking, lalu kuning itu adalah sensing, dan merah adalah eh, feeling. Feeling. Ya, jadi eh, apapun sebutannya sebenarnya sama. Dan pada akhirnya gitu, kalau saya boleh menyampaikan satu closing statement gitu kan, eh, empat warna ini ada dalam diri kita masing-masing. Oke, Dan ini closing mari statement dari Pak ZM, silahkan. dari empat warna itu ada dalam diri kita masing-masing. Dan mari kita mulai, gitu, dimulai dari biru kita, gitu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa, yakni menjadi pribadi yang belajar terus-menerus, yang saya juga masih belum bisa juga, yakni untuk menjadi sabar dan kemudian juga lebih lebih senyum. Itu akan menjadi ya, contoh luar biasa, dan insya Allah dengan itu gitu, maka seluruh seluruh jalan tadi akan terbuka. Warna-warna lain kemudian akan mudah mengikuti, dan kemudian anak kita juga dengan bercita-cita tadi akan mendapatkan jalan yang terbaik sesuai dengan bakatnya masing-masing, walaupun di tahap-tahap awal barangkali akan meraba-raba, akan mencari-cari dan sebagainya. Tapi teruskan saja itu, selama keteladanan itu ada pada diri kita, dan kita terus berdoa, kita kemudian mencintai anak-anak kita, gitu, dan kita kurangi sesedikit mungkin menasehati, gitu, karena secara umum menasehati nggak banyak manfaatnya, gitu. Jadi saja insya Allah akan menjadi anak yang baik. Allah, Sukses. amin. Ya, terima kasih atas closing statement-nya Pak Zaim. Oke. Ayah Bunda, bagi ayah Bunda yang beruntung, insya Allah nanti akan mendapatkan door prize. Untuk door prize, pengundian door prize ini akan kita undi 2 kali, tapi sebelumnya kami ingat kembali bahwa materi dan juga sertifikat akan kami kirimkan melalui email masing-masing kepada ayah bunda. Mohon ayah bunda memastikan diri sudah mengisi daftar hadir di link yang ada di kolom chat yang webinar 5 dari bit.ly/sdc webinar 5, atau klik yang ada di kolom chat. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pengumuman pemenang door prize. Yang pertama, khusus bagi yang bertanya, akan kita undi. Silahkan operator. Ya, kita saksikan di layar. Akan mendapatkan buku Islamic Parenting Syekh Jamal Abdurrahman. Nah, untuk yang penanya, tadi ada 2. Oke, stop. Sudah ada Ayah Amir. Ayah Amir, tepuk tangan untuk Ayah Amir. Oke, Ayah Amir. Kemudian Ayah Amir mendapatkan buku Syekh Jamal Abdurrahman Islamic Parenting. Untuk selanjutnya, yang kedua untuk sesi pertama ini, bagi masih penanya, ada 2 kali. Oke, silahkan kita saksikan kembali. Oke, tinggal 4. Ya, Ayah Amir sudah keluar dari lihat. Silahkan mulai. Stop.
Oke, Bunda Cindy Mayasari. Oke, selamat buat Bunda Cindy Mayasari. Bunda Cindy Mayasari mendapatkan buku Muhammad Sang Teladan karya Pak Zaim Ukhrawi. Oke, untuk selanjutnya door prize yang kedua ini untuk peserta umum semuanya. Ada 3 kali lagi. Ini untuk umum, silahkan. Untuk umum, 2 kali untuk Islamic Parenting, dan 1 kali untuk Muhammad Sang Teladan. Ya, silakan mulai. Ya, ayah bunda bisa menyaksikan di layar. Untuk partisipan kita hari ini 134. Oh ya, selamat buat Safrida baru. Oke, mendapatkan buku Islamic Parenting karya Syekh Jamal Abdurrahman. Selanjutnya, masih buku Islamic Parenting. Langsung. Oke, stop. Silakan. Selamat buat ayah atau bunda Chandra. Selanjutnya, nah, satu lagi buku dari Pak Zaim Ukhrawi, Muhammad Sang Teladan. Silahkan operator. Terakhir. Stop. Selamat buat ayah atau bunda Hananda Alisha Darussalam. Oke. Oke. Selamat bagi para pemenang door prize. Silahkan bagi pemenang door prize untuk menghubungi nomor panitia yang ada di layar. 0822 3310 9772. Oke, alhamdulillah ayah bunda, acara demi acara sudah kita lewati bersama. Dan juga terima kasih kepada Pak Zaim Ukhrawi. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Usikum nafsi wa iyaya bitaqwallah. Sampai jumpa di monthly webinar selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ayah bunda.